Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih perasaan kalian hari ini? Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Atau sedih? Atau senang? Atau biasa aja? Biasa aja, waduh. Padahal pagi hari ini kita akan membahas topik yang menarik loh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin saja ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk ke kelas? Ada semua ya, alhamdulillah. Oke, Ibu mau tanya, gimana nih persiapan kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk menghadapi pembelajaran hari ini atau aku masih pengen tidur apa gimana? Apakah sudah siap? Oke, sebelum kita memulai, mari kita periksa kanan dan kiri kita, suara kita, bawah kita apakah masih ada sampah-sampah yang berceceran. Kalau masih ada, mari kita ambil terlebih dahulu supaya pembelajaran hari kita bisa lebih nikmat. Oke, masih ingat nggak pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya, pertama minggu lalu kita sudah membahas tentang ada unsur, terus ada senyawa. Masih ingat nggak pengertian dari unsur dan senyawa itu? Kalau senyawa itu terdiri dari berapa zat? Ada satu. Ada zat satu, yaitu zat tunggal. Kalau zat tunggal berarti dia terdiri hanya dari satu zat. Nah, contohnya itu seperti atom hidrogen, atom oksigen, terus atom besi atau Fe. Terus kalau senyawa, kemarin kita sudah membahas tentang senyawa. Kalau senyawa itu apa? Kalau unsur itu satu, berarti kalau senyawa itu bisa terdiri dari dua atau lebih dari zat. Contohnya ada apa? Contohnya ada air. Terus contohnya ada NH4. Terus ada NaOH. Betul. Nah, karena kita kemarin sudah mengerti pengertian tentang unsur, sudah mengerti tentang senyawa, maka pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya apa? Kita akan membahas tentang zat campuran. Kalau senyawa itu terdiri dari dua atau lebih dari atom, maka senyawa itu pasti kumpulan dari banyaknya senyawa. Di kelas SD dulu kalian sudah pernah membahas tentang zat campuran ini. Ibu akan sedikit mengingatkan apa sih yang dinamakan zat campuran itu. Nah, kalian punya kertas. Nah, bisa diambil semua kertasnya. Kertas. Oke. Nah, ibu mau tanya, apabila kertas yang kalian pegang itu kalian bakar, nah apa yang akan terjadi? Ya, kertas tersebut akan menjadi hitam. Lalu hitamnya itu apa? Abu hitamnya itu yang dinamakan karbon. Kalau karbon itu berarti dia analisisnya apa? Kalau karbon berarti karbon itu kan cuma satu, berarti dia maksudnya ke unsur, ya kan? Nah, kalau yang campuran gimana, Bu? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik yang campuran. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian akan bisa untuk mendeskripsikan perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Dan kalian juga akan bisa mengelompokkan zat yang termasuk dalam larutan, suspensi, dan koloid. Nah, jadi siap-siap ya, nanti kita akan belajarnya menarik ya. Oke, yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, kita akan melakukan diskusi, kemudian presentasi, kemudian ada kuis, dan terakhir tentunya ada penugasan seperti biasanya ya. Oke, sebelumnya ibu akan bilang bahwa penilaian pada pagi hari ini kita akan memuat tentang kerjasama antara tim. Jadi nanti per kelompok itu akan dinilai masing-masing kinerjanya ya. Jadi nanti
Siswa A menilai B, siswa B menilai C, C menilai D, dan seterusnya. Jadi sesama kelompok itu akan menilai sesama anggotanya. Kemudian kita akan menilai kuis. Jadi kuis itu nanti akan dinilai secara kognitifnya. Kemudian yang terakhir kita akan menilai produk sebagai bentuk penugasan. Jadi nanti pokoknya setiap kalian itu aktif dalam kelompok pasti itu akan dinilai sebagai A, poin A gitu. Kemarin di luar pembelajaran hari ini kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Ibu kemarin kan sudah memberikan kalian kertas yang berisinya itu asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Non kognitifnya seperti latar belakang kalian, kebutuhan kalian, kesiapan kalian. Kalau kognitifnya itu berisi tentang pembelajaran hari ini, apakah kalian itu sudah siap atau belum. Nah, ini adalah pembagian kelompok berdasarkan kesiapan dari kalian masing-masing. Ini ada nama anggotanya masing-masing ya, bisa diperhatikan. Nah, masing-masing kelompok itu akan mendapatkan LKPD yang berbeda. Kelompok A akan mendapatkan LKPD A, kelompok B akan mendapatkan LKPD B, dan kelompok C akan mendapatkan LKPD C ya, gitu. Pintar sekali. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk berdiskusi. Oke, ciao. Sekarang silahkan duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan, sesuai kesiapan dari kalian. Oke, sekarang sudah duduk ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memulai dari kelompok A. Nah, kelompok A ini, kalian ini sebenarnya itu sudah bisa untuk memulai praktikum. Namun, Ibu di sini akan lebih memberikan kalian bimbingan lebih karena kalian kemarin itu jawabnya itu ada yang kurang-kurang. Jadi, hari ini Ibu akan membimbing secara penuh dari kalian. Oke, dimulai dari LKPD-nya itu akan dimulai dari nanti silahkan kalian cantumkan nama kalian, terus ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pagi hari ini. Kemudian ini ada orientasi, bisa dibaca ya bersama-sama. Ada larutan kopi, ada larutan gula, dan ada larutan susu. Nah, kalian silakan baca persepsinya. Kemudian ini kalian disuruh untuk membuat pertanyaan berdasarkan cerita di atas, apa yang belum kalian ketahui, apa yang membuat kalian itu bertanya-tanya, oh Bu, kenapa sih kalau kopi itu meninggalkan endapan, kalau susu tuh enggak, terus kenapa kalau larutan itu juga tidak meninggalkan endapan. Nah, kayak gitu contohnya. Terus kalian juga disuruh untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa, Bu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari kalian atas rumusan masalah yang sudah kalian tuliskan. Jadi misalkan kamu nulisnya itu mengapa kopi meninggalkan endapan. Nah, kalian cari di sumber literatur, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Kalian cari mengapa kopi itu meninggalkan endapan. Misalnya nih kalian menemukan di bukunya itu karena kopi itu termasuk jenis parutan, kayak gitu misalkan ya. Itu kalian tulis aja sedapatnya kalian. Terus kemudian nanti kalian akan melakukan suatu percobaan sederhana. Nah, itu ada alatnya sudah dituliskan secara lengkap di LKPD-nya. Terus kemudian ada langkah percobaannya juga secara lengkap. Terus hasil pengamatannya juga ini sudah diterangkan aspek apa saja yang akan kalian cari, mulai dari kelarutannya, kestabilannya, warna filternya, dan penyaringannya. Nah, kalau misalkan air dan gula nih, kalian lihat kelarutannya apakah itu terdapat 2 fase atau cuma satu fase aja. Kalau 2 fase itu dia tuh terlihat antara atas sama yang bawah, kayak gitu. Kalau 1 fase berarti antara atas dan bawah itu sudah tidak terlihat, kayak gitu. Kalau kestabilannya misalkan didiamkan, jadi kan kalian nanti ini kan disuruh untuk mendiamkan selama 3 menit. Nah, selama 3 menit ini, ketika kalian diamkan, ternyata larutan si A ini tidak mengendap atau tidak terjadi apa-apa nih. Berarti kestabilannya ketika dia didiamkan berarti tetap atau larut atau tidak larut, kayak gitu. Terus kemudian warna filtratnya. Jadi ketika kalian saring, kalian tuh lihat warna saringannya, warna filtrat yang ada di saringan itu warnanya apa. Misalkan kalian menemukan warna filtratnya itu putih, Bu, ya udah kalian tulis putih.
gitu. Terus penyaringannya itu gimana? Apakah terbentuk endapan kah, atau meninggalkan sesuatu kah, atau tidak kah, kayak gitu. Nah, terus ini ada mencocokkan gambar. Ini itu ada contoh gambar aslinya sama bentuk partikelnya tuh kayak gini loh. Kalau misalkan kalau di zoom di apa namanya di mikroskop itu kayak gitu. Nah, kalian itu tugasnya tuh mencocokkan gambar 1, 2, 3 itu yang mana. Apakah gambar 1 itu termasuk koloid atau larutan atau suspensi. Nanti kalian tinggal tarik. Terus masuk ke bagian mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini kalian tinggal menjawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ini pertanyaannya gampang-gampang semua kok. Terus kemudian nanti di akhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terus menguji hipotesis. Nah, ini kan di awal kan kamu sudah menuliskan nih hipotesis apa, jawaban sementara kamu gitu kan. Terus setelah kamu melakukan berbagai percobaan dan berbagai observasi, nah kamu tuh dapat menyimpulkan sebenarnya di hipotesis yang sudah kamu tulis itu sudah benar apa belum sih. Kalau misalkan belum, ya berarti itu dituliskan yang benar tuh yang mana. Kalau misalkan udah, kamu tulis sudah benar, terus kamu di bawahnya tulis lagi mana yang benar. Kemudian itu ada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini gitu. Oke, penjelasan dari kelompok A apakah sudah dapat dimengerti? Oke, cukup. Nanti kalau misalkan belum mengerti bisa panggil ibu saja ya. Oke, kita masuk ke kelompok B. Nah, kelompok B ini kemarin saat kalian melakukan asesmen diagnostik, itu kalian sudah bisa di beberapa part. Namun ada kekurangan di part yang lain. Jadi nanti di sini itu Ibu menjelaskan secara singkat saja, secara sederhana, berbeda dengan kelompok A ya. Nanti itu treatmentnya akan berbeda karena kelompok itu membutuhkan bantuan Ibu lebih dibandingkan kelompok kalian gitu. Nah, ini masuk ke cerita dan masuk ke orientasi. Itu ada 3 gambar, ada campuran kopi, ada terus campuran gula, ada campuran susu. Itu bagaimana Nina menghadapi pengamatannya gitu. Jadi kalian merumuskan rumusan masalah ya, seperti kamu menemukan klik atau pertanyaan yang apa nih gitu, yang kamu merasa janggal gitu dari cerita ini, kamu tuliskan di rumusan masalah. Kemudian hipotesisnya itu jawaban sementaramu itu dari rumusan masalah yang udah kamu buat. Rumusan kamu masalah itu kan bentuknya kan pertanyaan. Nah, di rumusan hipotesis itu jawabannya. Terus ini ada alat dan bahan dan percobaan secara lengkap. Kemudian ada hasil pengamatan yang kamu ini menentukan aspek-aspek saja yang akan kamu amati berdasarkan langkah percobaan yang tersedia dan alat bahan yang tersedia, kayak gitu. Itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian ini ada analisis datanya. Ini tinggal kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gampang kok pertanyaan-pertanyaannya. Sama ini menguji hipotesis itu, kalian lihat hipotesis di awal kalian itu bagaimana. Apakah hipotesis kalian itu sudah benar atau belum. Misalkan belum, itu kamu tulis mana yang benar. Terus ini di kesimpulan kalian tulis kesimpulan kalian yang kalian dapatkan selama pengamatan atau percobaan jadi kalian gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau kelompok ini bisa bertanya ke Ibu ya, tapi jangan sasarin kelompok yang A ya, karena treatmentnya kan berbeda-beda gitu, karena ini sudah disesuaikan dengan kesiapan dari kalian. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok C. Jadi kelompok ini itu kesiapannya yang paling tinggi ya, jadi kalian kemarin itu sudah menjawab lebih banyak yang benar dibandingkan kelompok yang lain. Tapi kalian itu tidak boleh merasa sombong atau merasa wah Bu aku udah bisa. Nggak boleh kayak ngono yo. Karena
sama peserta didik itu mendapatkan kesempatan yang sama. Cuma ini ibu berusaha untuk menerapkan sesuai dengan kesiapan kalian. Jadi di kelompok A itu berbeda pertanyaan dengan kelompok kalian. Jadi kelompok kalian itu pertanyaan sudah di sesuai dengan kesiapan kalian kayak gitu. Oke, ini ada sebuah cerita, nanti bisa kalian identifikasi bersama. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah pasti sudah tahu dong, kemarin-kemarin itu berupa pertanyaan. Kemudian hipotesisnya adalah jawaban dari pertanyaan kalian. Kemudian ini ada alat dan bahan. Nah, di sini itu kalian itu disuruh untuk merencanakan percobaan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini sudah ibu berikan clue-clue apa aja sih yang akan dilakukan. Nah, ini kalian silakan tulis langkah percobaan dengan bahasa kalian sendiri. Oke. Terus ini ada hasil pengamatannya. Tuh ada air plus gula, air plus susu bubuk, dan air plus kopi bubuk. Nah, aspek-aspeknya silakan kalian tentukan secara mandiri. Kemudian ini ada analisis atau berupa pertanyaan-pertanyaan. Ini juga gampang lah menurut kalian. Kemudian ada uji hipotesis. Pasti kalian sudah tahu dong, uji hipotesis itu menelaah jawaban dari hipotesis pertama kalian itu sudah benar apa belum. Kalau misalkan belum berarti harus direvisi. Kalau udah benar berarti tidak perlu direvisi, tapi tetap dituliskan ya hipotesis yang benar itu apa gitu. Terus terakhir ini kalian menuliskan kesimpulan. Oke. Karena kelompok kalian itu ibu yakin itu sudah pandai dan sudah cerdas, maka ibu yakin kalian ini sudah bisa mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan ibu. Tapi di sini ibu tetap memberikan peluang untuk kalian bertanya apabila terjadi kesulitan. Oke. Itu ya, ibu tinggal. Oke, waktunya sudah selesai, saatnya kita presentasi dari hasil yang sudah kalian didiskusikan. Oke, karena kelompok A, B, C itu berbeda, maka semua kelompok harus presentasi. Oke, dimulai dari kelompok A, terus habis itu B, terus habis itu C. Gitu ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua karena kita sudah melakukan presentasi pada hari ini dengan sangat baik. Gitu ya. Kita harus merasa bersyukur karena kita sudah bisa melewati pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya, aktivitas selanjutnya, time to quiz. Sekarang saatnya kita untuk melakukan kuis. Kuis ini bertujuan untuk mengukur pemahaman kalian setelah melakukan berbagai proses pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah benar-benar paham atau memerlukan pengulangan kembali di pertemuan selanjutnya, atau bisa ke materi selanjutnya, begitu ya. Dapat dipahami? Oke, mulai ya. Oke, soal pertama. Ini masing-masing waktunya itu diberikan selama 1 menit ya per soalnya. Oke, sudah. Oke, masuk ke soal yang kedua. Apakah sudah? Oke, masuk ke soal nomor 3. Sudah nomor 3? Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Oke, sudah nomor 4. Kita masuk soal yang terakhir. Gampang ini. Oke, selamat. Kalian sudah selesai mengerjakan kuis. Gimana soal kuisnya? Apakah gampang-gampang? Gampang kok, itu semua yang sudah kita lakukan tadi kok. Ya. Gimana, masih bingung? Kalau masih bingung, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya karena mengingat waktu sekarang. Oke. Sekarang kita bagian untuk menjelaskan tentang penugasan pada topik ini. Oke, di penugasan ini kalian itu disuruh untuk membuat hubungan unsur, atom, molekul, senyawa, campuran, dan parutan. Nah, di sini kalian itu bebas untuk membuat produknya itu bebas. Apakah dalam bentuk jurnal, bentuk gambar, bentuk poster, bentuk infografis, atau bentuk kalian
misalnya kalian itu sukanya ngelukis, ya udah dibuatnya tuh menjadi apa? Menjadi poster tuh bisa. Misalkan kalian itu menyukai daun-daun, nah bisa kalian kreasikan dengan mengcombine daun dengan membantu hubungan unsur atom dan molekul. Atau kalian misalkan suka jalan-jalan, kalian bisa menerangkan sambil jalan-jalan seperti itu. Pokoknya ini penugasannya itu suka-suka kalian, yang penting itu ditarik benang merahnya, yaitu disuruh untuk membuat hubungan unsur atom, molekul, senyawa, campuran, dan larutan. Ya, untuk produknya itu bebas. Oke, terakhir, apa sih yang bisa kita pelajari dari pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau show up? Oke, pintar sekali jawabannya. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama bahwa larutan, suspensi, koloid ini masing-masing itu berbeda. Kalau larutan itu dia tidak dapat dibedakan antara satu fase dengan fase yang lain, atau istilahnya itu kalau larutan itu cuma satu fase saja. Kalau suspensi itu juga satu saja. Suspensi itu dua saja, misalkan larutan kopi tadi, ya kan, itu pasti ada terbentuk endapan atas dan bawah. Terus kalau misalnya yang ketiga yaitu koloid, itu contohnya ada susu. Ya, susu itu sebenarnya itu ada partikel-partikel ketika misalkan di sinar, tapi sinarnya itu yang harus benar-benar kelihatan banget, itu pasti akan terlihat partikel-partikelnya itu menjalar-jalar ke seluruh ruangan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui tentang larutan, suspensi, dan koloid. Nah, sekarang kalian bisa mengisikan refleksi kalian pada pembelajaran hari ini pada lembar kertas yang sudah Ibu sediakan. Yang monggo, silahkan diisi. Bisa diberikan kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran hari ini supaya itu menjadi evaluasi bagi Ibu dan evaluasi bagi kalian. Mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Gitu. Biar kita belajarnya itu sama-sama enak, kalian dapat materinya enak, Ibu menyampaikan materinya juga enak, sesuai dengan kebutuhan dari kalian, kayak gitu. Oke, bisa dimulai dari sekarang untuk mengerjakannya. Sudah, kalau sudah, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga kelas kalian supaya kelas kalian merasa aman, nyaman, dan tentram ketika mendapatkan pembelajaran. Jangan lupa penugasannya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa tidur, jangan lupa semuanya, jangan lupa. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya pasti ada manfaatnya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.